tentang tata surya kita? Tahu? Jadi di tata surya kita ini ada satu bintang, yaitu matahari, yang menjadi inti tata surya kita, dan ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang mengelilingi matahari. Tetapi planet-planet ini ada 2 bagian yang dipisah oleh sabuk asteroid, yaitu planet luar dan planet dalam. Bagian planet dalam adalah planet yang berada di antara matahari sampai ke orbit sabuk asteroid, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan kalau planet luar adalah planet yang berada jauh di luar sabuk asteroid, seperti Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Gitu. Tapi kenapa plutonium nggak masuk daftar planet tata surya kita? Planet Pluto itu tidak dianggap planet karena Pluto tidak dapat membersihkan lingkungannya di sekitar orbitnya. Lagi pula, jarak matahari dan Pluto terlalu jauh, dan ukuran Pluto yang terlalu kecil untuk dianggap sebagai planet. Jadi, Pluto tidak termasuk dalam tata surya planet, tetapi Pluto dianggap astronom sebagai planet kerdil. Sikap eksklusivisme adalah keinginan seseorang untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Biasanya, ciri-ciri orang eksklusivisme yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, menganggap kebudayaannya lebih baik, dan lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat. Gitu ya, Hen. Terus apa aja sih dampak dari sikap eksklusivisme? Ada dampak positif sama dampak negatifnya. Dampak positifnya, masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaannya. Sedangkan dampak negatifnya, membuat seseorang menganggap kepentingan sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting dan tertutup pada pengaruh budaya lain. Oke, Hen. Kan di masyarakat banyak yang mau lakukan kerjasama. Kerjasama itu apa, Hen? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan sebuah individu atau berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oh, gitu ya. Contohnya kerjasama apa, Hen? Ada banyak, seperti contohnya di lingkungan sekolah, seperti gotong royong membersihkan sekolah, menaati aturan yang berlaku di sekolah, dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Jika di lingkungan masyarakat, dapat bekerja sama dengan membersihkan lingkungan, bekerja sama menjaga keamanan desa, dan mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Terus apa aja manfaat dari kerjasama, Hen? Manfaat kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, pekerjaan akan cepat selesai, dan menguatkan rasa toleransi yang tinggi. Aku mau tanya, Ken, kalau menurut kamu apa arti teman itu? Teman menurut aku adalah seseorang yang bisa melihat sisi terlemah kita. Dia bisa menerima kita apa adanya tanpa perlu melihat latar belakang kita. Entah itu profesi atau apapun yang kita miliki. Kita tidak boleh memilih teman berdasarkan dari status sosial ataupun untuk mencari keuntungan dalam pertemanan. Karena pertemanan sejati justru berasal dari orang-orang yang mungkin tidak menguntungkan kita dalam karir. Kalau manfaat berteman yang kamu tahu apa? Manfaat dari berteman yang aku tahu adalah bisa meningkatkan mood dan suasana hati yang baik setiap hari, yang akan memberikan banyak dampak positif dalam hidup kita, mulai dari lebih banyak senyum, menjalani hari-hari tanpa beban, dan mempunyai pandangan hidup yang baik sehingga kita akan lebih bahagia. Selain itu,
Berteman dapat juga menurunkan stres dan depresi karena teman bisa menghibur dan meringankan beban pikiran kita. Dengan berteman, kita juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri yang akan membuat kita merasa gembira, bahagia, dan panjang umur. Teman juga bisa memberi dukungan di kala susah dan ikut bahagia ketika kita sedang gembira. Apa yang dimaksud dengan seni teater? Seni teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Andre, kepriye to asal-usul aksara Jawa iku? Asal usul aksara Jawa ana gandengane karo legenda Aji Saka sing wis kanthi turun temurun. Kanca sing paling apik Aji Saka yaiku Dara lan Sembada gelut kanggo menengake keris Aji Saka. Kanggo dieling-eling, Aji Saka gawe aksara Jawa sing kasusun saka kalih dasa huruf, yaiku Hanacaraka sing tegese utusan, Data Sawala tegese pancakara utawa perang, Padajayanya tegese mati, lan Makabatanga tegese bangkai. Banjur nek tulisane aksara Jawa iku kaya kepriye, Andre? Kaya mangkene. Hanacaraka Data Sawala Padajayanya Makabatanga. Bagaimana langkah-langkah membuat formulir online menggunakan Drive? Langkah-langkahnya adalah 1. Kunjungi Google Drive. 2. Setelah itu, kalian login dengan akun Google Anda. 3. Kemudian klik tombol baru dan pilih menu Google Formulir. 4. Selanjutnya, desainlah formulir Anda sesuai keperluan. Dan 5. Anda dapat menambahkan tombol-tombol untuk memilih. Nomor 6, Anda juga dapat mengganti tipe pertanyaan sesuai kebutuhan seperti di bawah ini. 7. Ataupun menambahkan judul dan deskripsi, gambar, video, ataupun bagian seperti terlihat di bawah ini. 8. Untuk masalah tampilan, Anda dapat mengganti warna background seperti gambar di bawah ini. 9. Sebelum Anda mengirim formulir Anda dapat melihat pratinjauannya dengan cara mengklik buton pratinjau. Bagaimana cara mengenali berita hoax? 1. Pastikan sumber berita. Pertimbangkan bagaimana Anda menemukan artikel ini. Apakah itu muncul di umpan berita media sosial Anda atau situs yang dikenal dengan clickbait yang mengacu pada judul yang telah dibesar-besarkan dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pemirsa. Jika Anda menjawab ya untuk pertanyaan di atas, itu mungkin berita palsu. Di sisi lain, jika berada dari situs berita lain, periksa nama domain situs yang Anda baca. Perhatikan waktu penayangan. Perhatikan tanggal berita ini. Mungkin tidak up to date dan mungkin tidak relevan dengan peristiwa terkini. Terkadang media sosial dan outlet berita juga mengambil berita lama dan mengeluarkannya dari konteks. Seringkali situs media sosial menempatkan cerita yang sudah ketinggalan. Hen, aku mau tanya tentang himpunan. Himpunan itu apa ya, Hen? Himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Terus, contohnya himpunan itu apa, Hen? Misalnya, kumpulan hewan berkaki 4, kumpulan hewan yang dapat hidup di air, dan kumpulan tanaman yang berbunga. Oke, terus aku sedikit bingung tentang soal ini. Apa kamu bisa ngerjain, Hen? Oh, soal ini. Dalam sebuah kelas terdapat 50 siswa.
32 anak diantaranya gemar pelajaran matematika, 40 anak gemar pelajaran IPA, dan 25 anak gemar kedua pelajaran tersebut. Berapa anak yang tidak gemar pelajaran IPA dan matematika? Kalian jawab soal ini, kita kurangkan 32 anak dengan 25 dan 40 anak dengan 25. Setelah itu, kita kurangkan 50 dengan 7, 15, dan 25 sama dengan 3 anak. Oh, jadi begitu ya, Hen? Oke, aku paham. Aldo, gimana sih cara mengambil nafas dalam renang gaya dada? Cara melakukan gerakan mengeluarkan nafas pada renang gaya dada adalah dilakukan pada saat recovery lengan, yaitu pada saat didorong ke depan lurus, mulut dan hidung masuk ke permukaan air. Setelah itu udara dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui mulut dan hidung. Terus, kalau koordinasi gerakan renang gaya dada, gimana ya, Do? Gerak koordinasinya yaitu: pertama, dorong tubuh hingga meluncur di dalam air. Kedua, tekuk lutut serta dorong tumit ke arah panggul. Yang ketiga, gerakan kedua tangan dan kaki secara bersamaan. Yang keempat, ulangi latihan gerak koordinasi ini secara rutin. Aldo, aku mau tanya, di mana aja sih letak kerajaan bercorak Islam di Indonesia? Oh, aku tahu. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara, Kerajaan Demak di Demak, Kerajaan Aceh Darussalam di Aceh, Kerajaan Banten di Banten, Kerajaan Mataram di Mataram, Kerajaan Cirebon di Cirebon, Kerajaan Banjar di Banjarmasin. Itu tadi letak kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Terus, buktinya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan abad ke-13 apa? Pada abad ke-7, Islam datang ke Nusantara. Adanya utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Teori ini terdapat dalam catatan perjalanan Al-Masudi. Teori ini diseminarkan di Aceh. Islam datang ke Nusantara melalui Laut Cina dan daratan. Teori ini dikemukakan oleh Uka Tejas Sasmita. Islam datang langsung dari Makkah atau dari kota Madinah melalui para dai atau mubalik. Tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Sumatera Barat. Teori ini disampaikan oleh Hamka, Safuddin Zuhri, Agus Salim. Islam datang ke Aceh dari Persia. Teori ini disampaikan oleh M. Hashimi. Pada abad ke-13, catatan perjalanan Marco Polo menyatakan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam Verlek di Aceh pada tahun 1292. M. K.F.H. van Langen berdasarkan berita Cina telah menyebutkan adanya kerajaan Pase di Aceh pada 1283 Masehi. J.P. Mokwete dalam De Grace Fatin T. Pase en Grise Veigelaken Met Der Jalik Monumenten Uit Hindrosten menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Beberapa sarjana barat seperti R.A. Kern, C. Snow, Horgon J, dan Secireke lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapatan ini juga disampaikan oleh N.H. Krom dan Vandenberg. Namun, pendapatan Islam masuk ke abad 13 ini memperoleh sanggahan dari H. Agus Salim, M. Zainal, Alvin Abbas Sayek, Alwi bin Tahir,
Al-Hada, H.M. Zahudin, Hamka Djunad, Parinduri, T.W. Arnold yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia telah dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Menurutmu, bagian sayuran yang dapat dimanfaatkan apa aja? Jenis-jenis tanaman sayur dan bagian yang dapat dimanfaatkan yaitu sayuran akar dan umbi biasanya ditanam untuk dikonsumsi pada bagian akar atau umbinya. Contohnya wortel, lobak, kentang, dan bawang. Sayuran batang merupakan sumbu tanaman sebagai tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Contohnya tebu, rebung, dan asparagus. Sayuran daun dan tangkai daun biasanya ditanam di sekitar rumah, selain sebagai hiasan juga dapat dikonsumsi. Contohnya kangkung, bayam, kemangi, selada, seledri, sawi, dan lain-lain. Sayuran buah ditanam untuk diambil buahnya, berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi dan mineral tubuh. Contohnya buncis, cabai, terong, tomat, labu siam, mentimun, dan pare. Sayuran bunga sering dimanfaatkan untuk disayur dan dimakan adalah bunganya. Contohnya bunga turi, brokoli, kobis bunga, bunga kol, dan lain-lain. Sayuran biji dan kacang-kacangan jenis tanaman sayur yang dapat dimanfaatkan dari biji yang dihasilkan untuk dikonsumsi adalah kacang tanah, pete, kenari, dan bunga matahari. Lalu apa aja sih kandungan sayur yang berwarna merah, kuning, biru, atau ungu dan hijau? Warna merah pada buah dan sayur disebabkan ada kandungan lycopene yang dapat mengurangi risiko kanker dan bagus untuk menjaga kesehatan hati. Contoh buah berwarna merah, tomat, semangka, cranberry, jambu biji, dan sebagainya. Khusus tomat, kandungan lycopene akan meningkat 4 kali lipat ketika dimasak. Warna kuning atau orange pada buah dan sayur karena kandungan beta karoten yang bagus untuk kesehatan mata dan memelihara imunitas tubuh. Contoh, wortel, labu, dan mangga. Warna biru atau ungu pada buah dan sayur dikarenakan kandungan antosianin yang merupakan antioksidan alami untuk membantu tubuh menangkal radikal bebas. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi kandungan antosianinnya. Contohnya terong ungu, anggur, blueberry, dan ulam. Buah dan sayur berwarna hijau kaya akan klorofil yang membantu mengurangi zat karsinogenik dalam hati. Contohnya pokcoy, brokoli, dan sebagainya. Oh ya, seringkali aku dengar banyak yang bilang anak tidak suka sayur. Kenapa ya? Kamu tahu kenapa? Mayoritas anak tidak suka makan sayur karena rasanya tidak seenak lauk daging, ayam, atau buah. Sebagian sayur memang memiliki rasa yang agak pahit, dan biasanya memori tentang rasa sayur tersebut tersimpan di dalam otak anak. Hen, kamu tahu nggak pengertian surat pribadi dan surat dinas? Aku coba jelasin ya. Surat pribadi adalah surat yang berisi tentang masalah atau keperluan pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang. Bahasa yang digunakan untuk surat pribadi bersifat santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Salah satu contoh surat pribadi adalah surat izin tidak masuk sekolah. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikirim oleh instansi kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Dalam surat dinas menggunakan bahasa baku dan memiliki gaya bahasa lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Contohnya surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, dan lain-lain. Terus
Apa aja sih Hen ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi mempunyai ciri-ciri, yaitu tidak dilengkapi dengan kop surat, tidak mempunyai nomor surat, bahasa dalam surat pribadi bersifat santai dan mudah dipahami, dan isi surat berkaitan dengan masalah pribadi, keperluan, dan tujuan berkomunikasi. Sedangkan ciri-ciri surat dinas yaitu menggunakan bahasa baku, singkat, padat, dan efektif. Surat dinas dicantumkan nomor surat dan dibubuhkan stempel atau cap khusus. Itu ya Hen. Terus struktur surat pribadi dan dinas itu apa aja? Struktur surat pribadi yaitu tempat dan tanggal surat, tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Sedangkan struktur surat dinas terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf, nama tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama tanda tangan penulis surat. Lalu ciri penggunaan bahasa surat pribadi dan surat dinas apa Hen? Pada surat pribadi mempunyai penggunaan bahasa tidak formal tetapi santun. Penggunaan sapaan seperti orang berbicara, kata sapaan bersifat pribadi, dan ciri penggunaan bahasa surat dinas adalah bahasa ragam baku dan kata sapaan bersifat formal.